Adapun hadis pertama yang ingin saya bacakan adalah satu hadis yang barusan saya dapatkan tentang memutus hubungan kerabat, bahwa memutus hubungan kerabat sangat bahaya sekali efeknya atau akibatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ma'mar bin Rashid, dia meriwayatkan dari gurunya Al-A'mash, dia mengatakan kana Ibnu Mas'udin adalah sahabat Nabi Ibnu Mas'ud jalisan ba'da subuh, duduk setelah subuh fi halqah, dalam satu halaqah. Jadi beliau biasanya habis subuh tidak pulang ke rumah tapi mengadakan halaqah. Nah, sebelum beliau memulai halaqahnya, faqala, beliau mengatakan, ansyudullah, aku meminta dengan nama Allah, qati'ar rahim, kepada orang yang memutus hubungan kerabat, illa ma qama anna, dia harus bangkit dari tempat ini, pergi meninggalkan majelis. Kenapa? Orang yang memutuskan hubungan kerabat tidak boleh duduk di majelis. Beliau mengatakan fa inna nurid, karena kami ini ingin an nad'u rabbana, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna abwabas sama', dan sesungguhnya pintu-pintu langit murtajatun duna qati'ir rahim, tertutup dari orang yang memutus hubungan kerabat. Jazakallahu. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, kalau ada di antara kita yang memutus hubungan kerabat, maka kalau kita berdoa, maka doa kita kurang mustajab. Kenapa? Gara-gara ada orang tersebut, pintu langit jadi tertutup, sehingga kalau kita berdoa tidak mustajab, tidak makbul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, rahmat Allah tidak turun kepada suatu kampung atau suatu majelis di mana di situ ada orang yang memutus hubungan kerabat dan kita membiarkan dia melakukan seperti itu. Harus kita lakukan nahi mungkar. Karena itu kalau ada di antara kita yang sedang bermasalah dengan kerabatnya, baik itu kakaknya atau adiknya atau kerabatnya yang lain, pamannya atau bapaknya atau siapapun, hendaklah kita longgarkan supaya rahmat Allah turun kepada kita. Karena kalau rahmat Allah tidak turun kepada kita, padahal sekarang ini masa-masa wabah, nah ini bahaya, menyebabkan kita bisa terkena wabah. Kenapa? Rahmat Allah lenyap dari kita gara-gara tingkah qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan kerabat. Ini kayaknya Mary, Pak, karena yang lain-lain baru, ini nggak baru. AC-nya baru, biasanya minum putih, sekarang susu, kan baru semua ini, Pak. Nah ini mic-nya nggak baru, dia iri dia. Apa ini? Baik. Adapun hadis yang ingin saya bacakan pada malam hari dari Al-Jami' As-Shaghir adalah hadis tentang amalan manusia yang kita lihat. Nabi SAW berpesan, la ta'jabu bi'amali amil, janganlah kalian itu takjub dengan amalannya seseorang yang beramal, amal yang baik, hatta tangduru, sampai kalian itu melihat bima yukhtamu lahu, nanti ditutup dengan apa amalnya. Jadi ada kadang-kadang orang itu amalnya baik terus, tapi di akhir hayat dia tutup dengan keburukan. Nah maka oleh Nabi kita dilarang jangan takjub terhadap amalan seseorang, kecuali sampai matinya. Kalau dia masih baik, nah itu baru kita takjub. Karena bisa jadi kita takjub terhadap amalan seseorang baik terus, tapi ternyata di akhir hayat dia tidak baik, maka ini bukanlah sesuatu yang terpuji dalam Islam. Karena amalan yang dihitung oleh Allah itu adalah apa? Penutupannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, innamal a'malu bil khawatimi. Innamal a'mal, tiada lain amalan itu
bil khawatim, dengan penutupnya. Ini saya cari hadisnya dalam Jami' Shaghir, tidak ada, mungkin di kitab yang lain adanya. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh melaknat seseorang kafir meskipun dia kafir dengan menyebut namanya tertentu, nggak boleh. Misalnya siapa presiden yang sekarang memimpin Amerika yang kafir, kemudian kita sebutkan namanya, mudah-mudahan Allah melaknat fulan, sebutkan namanya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh dalam Islam? Karena bisa jadi orang kafir tersebut nanti di akhir hayat dia mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya masuk Islam. Nah, itulah hukum fikih. Kadang-kadang diambil fikihnya atau hukumnya dari hadis-hadis yang semacam ini. Kemudian hadis yang kedua yang ingin saya bacakan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini derajatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, tetapi saya meyakini maknanya sahih, yaitu hadis tentang doa. Rasulullah mengatakan, la ta'jizu fid du'a, janganlah kalian itu lemah dari berdoa. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yahlika, tidak akan binasa, ma'ad du'a, bersama doa, ahadun, seorang pun. Artinya kalau kita berdoa tidak akan kita binasa. Dengan kata lain, kita akan disimpangkan dari musibah-musibah yang semestinya ditakdirkan mengenai kita apabila kita berdoa supaya musibah itu tidak mengenai kita. Maka wirid pagi sore yang sudah diajarkan kemarin, yang bisa melenyapkan musibah-musibah, itu harus selalu kita baca. Sehingga kalau ada takdir musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu bisa dibatalkan oleh Allah gara-gara doa kita. Hadis ini memang dhaif secara sanad, karena di situ ada rawi yang majhul. Majhul itu tidak diketahui siapa dia, bagaimana kondisi dia. Karena tidak diketahui kondisi dia bagaimana, maka ini menyebabkan hadisnya apa? Dhaif. Tapi sekali lagi saya katakan, ini hadisnya maknanya sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'jazun nas, manusia yang paling loyo adalah man ajaza anid du'a, orang yang loyo dari berdoa. Nah, maka tadi hadisnya mengatakan jangan lemah dari berdoa. Apa sih susahnya berdoa? Angkat tangan mengucapkan kalimat doa, udah semua orang bisa melakukan. Maka jangan lemah dari berdoa. Kemudian di sini disebutkan tidak akan binasa seseorang yang berdoa. Ini juga maknanya kuat, karena dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-du'a yaruddul qada, aktsir minad du'a, perbanyaklah berdoa. Fa inna du'a, karena doa itu yaruddul qada al-mubram, dia bisa menolak qada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a jundun min junudillah, doa adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah. Yaruddul qada, dia bisa menolak takdir ba'da ayyubram, setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya tergantung kehendak Allah. Artinya Allah memang menghendaki bahwasanya takdirnya itu dihapus, diganti dengan takdir yang lain setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari takdir berpindah kepada takdir yang lain, karena semuanya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka pada hari-hari ini terutama kita hendaklah selalu menjaga wirid-wirid pagi sore untuk melenyapkan musibah-musibah atau menghilangkan musibah-musibah dari kita, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya yang ingin saya bacakan, ini hadis yang berkaitan dengan apa yang saya lakukan barusan, yaitu saya terpaksa membakar satu pohon yang saya rawat, pohon jambu, karena pohon jambu ini banyak ulatnya. Sementara ulatnya ini sudah saya semprot, ternyata dia tidak mati dan masih aja berkembang biak banyak sekali. Sampai-sampai
jumlah ulatnya nggak bisa dihitung saking banyak. Nah, maka saya terpaksa untuk membakar pohon tadi dan otomatis ulatnya ikut terbakar. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita membakar makhluk hidup? Bukankah Nabi mengatakan la tu'adzibu, janganlah kalian itu menyiksa bi'adzabillah, dengan siksanya Allah, yaitu api. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita membakar makhluk hidup. Apakah itu semut, apakah itu tawon, apakah itu ular, apakah itu apapun, tidak boleh kita membakarnya, karena itu sama dengan kita menghukum dengan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ju'ilat fid dunya lil irfaq. Api itu diciptakan oleh Allah di dunia untuk membantu manusia dalam melakukan hajat-hajatnya. Fala tusta'mal fi ghairi. Karena itu enggak boleh digunakan untuk selain manfaat-manfaat itu. Sehingga tidak boleh untuk menyiksa orang, untuk membakar orang dan sebagainya, enggak boleh. Karena itu menurut mayoritas para ulama, hukum membakar makhluk hidup baik itu manusia atau yang lain, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Nah, adapun yang saya lakukan tadi, kenapa saya membakar dengan api, itu masuknya dalam bab pengecualian. Kenapa? Karena para ulama mengatakan kalau memang terpaksa untuk dibakar, maka enggak apa-apa. Mari kita lihat penjelasan para ulama. Dan saya menganggap saya sudah terpaksa, karena sudah saya semprot, kemudian besok pagi saya lihat ternyata sama sekali enggak berkurang, enggak ada yang mati, Jadi semut cacingnya sudah tahan semprot, ulatnya sudah tahan semprot, sehingga harus dibakar. Nah, ini saya bacakan bagaimana para ulama menjelaskan pengecualian. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan, amma law ta'azzara qatlu man wajaba qatluhu illa bi ihraqihi fayajuz. Adapun kalau tidak mungkin dibunuh kecuali dengan dibakar, fayajuz, maka boleh. Apa dasarnya pengecualian ini? Dasarnya adalah riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Dia bercerita, kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Lalu lewatlah seekor hayyah, seekor ular. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uqtuluha, bunuhlah ular itu. Ternyata ular itu sudah cepat larinya masuk ke dalam lubang. Maka Rasulullah mengatakan, hatu sa'fatan wa naran, tolong ambilkan obor api. Fa'adramaha naran, lalu beliau memasukkan api tadi pada lubang tadi, supaya dia mati. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau memang tidak bisa dimatikan kecuali dengan dibakar, maka ini termasuk dalam bab terpaksa. Karena kalau sudah masuk lubang, ular ini sudah tidak bisa dibunuh dengan yang lain, ditusuk dengan pedang atau dengan tombak, nggak bisa, karena lubangnya terlalu dalam. Tapi kalau dipenuhi dengan api, maka dia akan kepanasan, akhirnya kemudian keluar atau dia akan mati. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya membakar makhluk hidup apabila memang kondisinya adalah terpaksa. Kemudian hadis berikutnya yang ingin saya bacakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan jenazah, dan sabda ini diperselisihkan juga derajat hadisnya, tetapi maknanya sahih, yaitu la tughalu, janganlah kalian itu bermahal-mahal fil kafan, dalam memberikan kafan. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya kafan itu yuslabu salban sari'an, itu akan cepat hancur oleh tanah. Jadi ini hukum dalam masalah memberikan kafan. Kafan itu hendaklah kafan yang sederhana, tidak terlalu mahal tapi juga tidak jelek, karena kalau jelek itu berarti kita tidak memuliakan atau menghormati si mayit. Kafan misalnya sudah penuh dengan noda atau kotoran, tidak bersih, nah ini berarti tidak bagus.
Kita pilih kain putih yang bersih, yang baru kalau ada, kalau tidak baru juga nggak ada masalah. Yang penting bersih, bagus. Nah, kemudian dikafankan pada jenazah tadi. Makanya untuk para wanita yang semasa hidupnya boleh memakai sutra, ketika dia sudah mati, para ulama mengatakan makruh hukumnya kalau dikafani dengan sutra tadi. Kenapa? Sutra ini mahal, sehingga tidak pantas untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah mati. Maka sutra bagi laki-laki haram, baik ketika hidup atau ketika mati. Adapun bagi perempuan halal ketika hidup. Tapi kalau sudah mati, maka halalnya disertai dengan makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Dan ini termasuk dalam bab tabdzir yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira, surat Al-Isra ayat 26. Janganlah melakukan tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu adalah temannya syaitan. Nah, maka dilarang memberikan kafan yang mahal, itu karena termasuk dalam bab tabdzir. Dan kita pakai kafan mahal atau pakai kafan sederhana itu sama aja, tidak ada pengaruhnya terhadap malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir tidak akan ketika melihat kafan kita mewah kemudian dia menghormati kita mundu-mundu, nggak mungkin. Kalau amal kita bagus, dia akan menyelamatkan kita, memberikan keselamatan. Tapi kalau kita amalnya tidak bagus, mungkin akan disiksa oleh malaikat mungkar nakir ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam kuburan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis berikutnya yang ingin saya bacakan adalah hadis yang sangat penting, yaitu kunci supaya kita bisa masuk jannah. Bagaimana? Abu Darda pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada saya, ala amalin, satu amalan kecil, yudkhilunil jannah, yang bisa memasukkan saya ke dalam jannah. Jadi minta amalan yang tidak berat-berat, tidak usah membaca surat Qul 1000 kali atau apalah, tapi yang enteng aja. Nah, maka Rasulullah SAW berikan wasiat yang pendek. Beliau mengatakan, la taghdab, janganlah kamu marah, walakal jannah, dan kamu akan mendapatkan jannah. Ini wasiat yang pendek, ringkas, padat, tetapi mungkin kita perlu introspeksi masing-masing, karena seringkali kita itu masih menuruti apa? Marah. Marah itu tidak dilarang, yang dilarang adalah menuruti marah. Karena kalau ada orang bertingkah kepada kita, wajar kalau kita sebagai manusia kemudian muncul marah, itu wajar. Jadi muncul marah itu bukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang adalah menuruti kemarahan. Sama dengan ngantuk, ngantuk nggak dilarang. Karena kalau kita ngantuk ya wajar, sudah lelah. Tapi kalau pas pengajian dilarang menuruti ngantuk. Nah, maka diadakan susu atau roti ini untuk menolak ngantuk nih. Kalau tambah ngantuk maka besok jangan susu, kopi aja. Tapi kembali ke sini, la taghdab, jangan marah. Ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Jariyah. Jariyah ini mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wasiati saya. Tapi saya minta wasiatnya itu ma yubaiduni min ghadabillah, yang bisa menjauhkan diri saya dari murkanya Allah. Wala tukhir alayya, tapi wasiatnya tolong jangan panjang-panjang, wasiatnya pendek aja. Dan aisyu bihi sayyidan finnas, dan kalau saya amalkan saya akan menjadi tokoh di antara manusia. Jadi Masya Allah, ini Jariyah ini pintar sekali dia. Wasiatnya harus yang pendek, dan kalau dia terapkan nanti dia aman dari murka Allah, dan dia nanti akan jadi tokoh di kalangan manusia. Ternyata Rasulullah mengatakan satu kalimat, la taghdab, kamu jangan marah. Maka Jariyah ini belum puas dengan wasiat Nabi, dia kemudian minta lagi, ya Rasulullah, wasiati saya. Beliau mengatakan jangan marah. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, wasiati saya. Beliau mengatakan jangan marah. Karena sampai 3 kali kok pesannya sama, akhirnya Jariyah ini pulang, fafakkartu, maka saya berpikir, kenapa Rasulullah melarang marah ini? Fa'idal ghadab, ternyata marah itu memang yajma'u syarra kullah, itu mengumpulkan seluruh keburukan.
Jadi kalau kita perhatikan memang keburukan-keburukan itu banyak sekali munculnya dari sebab kemarahan. Peperangan antar negara kadang-kadang gara-gara apa? Kemarahan. Perseteruan antara seseorang dengan saudaranya, kerabat, sampai memutus hubungan kerabat. Sebabnya apa? Marah. Tetangga dengan tetangga yang mestinya rukun tapi ini nggak rukun. Kenapa? Sebabnya marah lagi. Suami dengan istri cerai. Kenapa? Marah lagi. Anaknya masuk rumah sakit. Kenapa? Ternyata dikomplain oleh bapaknya. Akhirnya masuk rumah sakit. Gelas dipecah gara-gara marah. Akhirnya pecahannya mengenai istrinya. Kemudian istrinya harus masuk rumah sakit. Nah ini ternyata keburukan-keburukan banyak sekali muncul dari sebab kemarahan. Dan para ulama mengatakan hadis ini, hadis melarang marah, ini adalah 1/4 dari Islam. Kenapa para ulama mengatakan 1/4 dari Islam? Karena amal itu kan dibagi dua. Ada amal baik, ada amal buruk. Kemudian amal buruk ini sebabnya ada dua. Sebab pertama adalah syahwat, sebab kedua adalah marah. Nah berarti hadis tentang larangan marah ini 1/4 dari Islam, dari agama Islam. Maka ini wasiat yang paling penting yang mungkin perlu kita renungi dalam hari-hari kita ini, ya. Karena kalau kita insya Allah bisa menjaga dalam sepekan ini tidak marah, insya Allah nanti pekan berikutnya untuk mencoba lagi, saya pengen niat tidak marah sepekan ini, insya Allah bisa. Kita coba ya, 1 pekan dari mulai hari ini sampai pekan besok. Pokoknya apapun yang menyebabkan kita marah, kita niatkan untuk pekan ini ya, saya tidak akan marah, saya akan nahan marah. Rasulullah SAW sudah memberikan kata kunci supaya kita ketika marah itu tidak menuruti marah kita. Apa kata kuncinya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza ghadiba ahadukum, kalau seseorang sudah terlanjur marah, ya, dibikin marah oleh orang, falyaskut, maka adalah dia diam. Nah ini kuncinya Pak. Begitu kita dibuat marah oleh anak, oleh istri, oleh teman, oleh siapapun, ya. Kadang-kadang marah kan gara-gara WA tau, ya. Dalam grup, ya, debat. Nah, ada yang debatnya keras, ya. Mengatakan kue bodoh kaya longa-longo kaya kebo. Nah, marah kita, ya. Nah kalau marah gitu itu nggak usah ditanggapi, ya. Langsung aja dihapus, di-delete, ya. Sehingga tulisan itu sudah tidak terbekas lagi. Kalau mau kita baca lagi sudah nggak ada, ya. Karena kalau masih ada tulisan itu kita baca lagi, pusing lagi Pak, marah lagi, ya. Nah, maka Nabi berpesan di sini, falyaskut, hendaklah diam, ya. Nah ini kata kunci, ya. Diam itu tidak harus dengan bicara mulut, ya. Kalau kita debat di WA kemudian kita jawab dengan tulisan, itu sama dengan tidak diam, itu sama dengan bicara, ya. Karena bicara itu bisa dengan tulisan juga bisa dengan ucapan. Nah maka kalau marah langsung tahan, diam, ya. Ini kata kunci supaya kita tidak menuruti marah kita. Insya Allah siapa ya? Ya kita coba ya. Sepekan pokoknya niat enggak marah, ya. Begitu marah muncul langsung diam, ya. Langsung letakkan, segala sesuatu diletakkan, ya. Nah, insya Allah kalau 1 pekan bisa, insya Allah pekan berikutnya terus lebih bisa lagi insya Allah Ta'ala. Dan ini satu wasiat dari Nabi SAW kepada sahabatnya yang minta diberi petunjuk bagaimana caranya aman dari murka Allah dan bagaimana caranya supaya dihormati atau jadi tokoh di kalangan manusia. Tapi kemudian hadis berikutnya yang saya bacakan adalah hadis yang dhaif tetapi maknanya sahih. La tufaqqi', janganlah engkau membunyi-bunyikan. Apa nih Pak namanya Pak? Namanya apa gini? Kalau bahasa Jawanya kan jeduti gitu. Nah, bahasa Indonesia ini apa nih? Mosok janganlah jeduti ya leman. La tufaqqi asabi'ak, janganlah engkau membunyikan jari-jarimu wa anta fis shalah, sedangkan engkau sedang sholat. Ini hadis memang dari sisi derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Harith, ini seorang rawi yang dhaif. Tapi oleh para ahli fikih mereka mengatakan hukum untuk jeduti jari ini adalah makruh di dalam sholat ini. Karena sholat itu kita disuruh untuk khusyuk, sementara khusyuk itu mengharuskan kita diam.
Nah kalau kita menggerak-gerakkan jari ini berarti kan tidak diam. Nah para ulama mengatakan hukumnya apa? Makruh. Makruh itu berarti sholat kita masih sah. Tapi saya ingin jelaskan kepada antum, yang dimaksud makruh kemudian sholatnya masih sah itu kalau jedutinya jeduti yang biasa, misalnya 2 kali gini, karena terasa lelah ya, nah, kemudian diginikan. Nah ini makruh. Tapi kalau satu jari ini kita jeduti 3 kali, kemudian semuanya, 10 jari kita jeduti masing-masing 3 kali karena ada 3 ruas ini, berarti 30 kali jeduti. Nah ini sudah sholatnya batal udah, karena gerakannya apa? Terlalu banyak. Nah, sehingga penjelasan para ulama seperti ini yang mengatakan makruh sholatnya masih sah, ini perlu kita pahami secara benar, jangan dipahami secara mutlak. Tapi inilah beberapa hadis yang dapat kita baca pada malam hari ini. Adapun sisa waktu kita buka untuk tanya jawab saja. Barangkali ada masalah-masalah yang perlu disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah rabbil alamin.